Pulang, blackout aku. Jadi di apartemen nih, blackout. Blackout. Terus udah nggak sadarkan diri, bisa dibilang hampir turun. Kenapa seperti itu? Karena cairan aku terlalu banyak keluar pada malam itu. Badan panas tinggi, ditambah cairan pada keluar, atas bawah, udah mulai berhalusinasi. Halusinasi. Tapi masih sadar? Menjelang maghrib itu kayak semua orang-orang yang sudah nggak ada tuh kayak datang. Kali ini temen yang akan aku ajakin ngobrol ini sempat datang beberapa bulan yang lalu dan tiba-tiba mengagetkan, membuat sesuatu yang viral kepada netizen karena membawa kabar katanya dia tiba-tiba tuh dari tadinya crazy rich cenah ya kan, tiba-tiba katanya jatuh bangkrut, tapi he survive. Alhamdulillah, puji Tuhan sampai sekarang. Please welcome on my podcast Reza Herlambang. Hai again. Reza kok udah ceria nih karena aku jujur kaget nih Sa. Ada kabar, jadi aku lagi bawain satu acara infotainment namanya trending banget loh di RCTI. Terus aku tuh dapat kabar, Kak, biasa kan suka ada misalnya ada berita-berita yang dadakan gitu kan. Kak, tahan dulu intonasi, jangan terlalu ceria. Kenapa? Reza katanya nggak sadarkan diri. Hah? Bener. Reza siapa? Kan Reza banyak nih ya kan. Reza Herlambang kata gue. Iya Kak, Reza Herlambang katanya nggak sadarkan diri. Gue langsung WhatsApp lu dong bro. Nih anak kok perasaan kemarin masih baik-baik, tapi kan namanya kita nggak tahu kan lu bagaimana. Gue WhatsApp, centeng satu tuh. Nih anak kenapa? Akhirnya besoknya dia WhatsApp, dia bilang emang sakit tapi alhamdulillah puji Tuhan hari ini bisa hadir di sini. Sa, mukanya madep depan dikit Sa, supaya kelihatan yang kangen sama kamu. Jadi are you okay? Today okay. Today udah okay. Kemarin 2 minggu lalu, jadi aku juga nggak perhatiin apa yang berita di luar sampai gitu sampai ke kakak. Pas kakak WA itu aku recovery baru keluar dari rumah sakit itu baru 2 hari. Baru 2 hari. Bukan keluar sebenarnya, tapi melarikan diri dari rumah sakit. Maksa untuk keluar. Ya, oke. Jadi kronologisnya itu Reza hari Kamis tengah malam dini hari itu sekitar jam 2 tiba-tiba panas sampai 40. Wow, 40. Yes, itu panas banget sampai mungkin hampir step. Udah kejang sekali badan tuh udah ngilu sekali. Terus tiba-tiba disertai sama mual, buang muntah-muntah sama buang-buang air. Wow. Nah itu bersamaan. Jadi memang malam itu aku nggak tahu nih harus ngerasain apa ngerasain badan ngilu, badan demam, dengan lemes, harus ke kamar mandi. Maaf kalau nggak nyaman. Jadi aku toilet duduk, jadi sambil megang ember karena bareng nggak. Nah di malam itu. Diare juga, muntah juga. Yes, itu bareng. Jadi nggak muntah dulu baru ini, maaf kalau nggak nyaman teman-teman dengerin. Jadi memang bener-bener bareng gitu. Jadi aku sendiri pun bingung. Nah terus paginya itu masih tuh diminum obat dan aku sama temanku kan di apartemen kan. Jadi temanku juga cowok, jadi dia juga baru gue mau nanya lu kenapa nih dia juga bingung kan, nggak tahu harus panik dong ngapa-ngapain orang. Aku pulang siangnya tuh Rabu, aku masih acara reuni di SMA. Nah malam kejadian itu sampai pagi lah aku dikasih minum obat dan segala macem, masih itu nahan-nahan terus ke kamar mandi, tidak tidur 5 menit pun nggak bisa karena badan nggak enak. Ke kamar mandi karena bolak-balik. Bolak-balik. Nah akhirnya dan mulut pahit banget, jadi nggak bisa masuk apapun, diminumin muntah, diminumin naen sampai menjelang subuh tuh aku, karena memang aku punya asam lambung kan gitu, jadi GERD aku tuh sampai naik sampai di sini nih Kak. Itu kayak kita kelododan sesuatu, nggak bisa. Kelododan apa sih? Keselak sesuatu yang udah nggak bisa. Ini aku cuma begini, ya Allah, ini kayak kita nggak bisa nafas, mati nih. Karena tapi sambil ngerasain itu, sambil juga ini buang-buang air kan. Nah paginya akhirnya aku adik aku datang ke apartemen, terus dibawalah aku siang tuh ke klinik sama kakak sepupuku. Nah di klinik itu aku sudah halusinasi Kak. Aku sudah tidak nggak ngeh ini siapa, ini apa segala macam, di infus udah nggak sadarkan diri, bisa dibilang hampir turun. Kenapa seperti itu? Karena
cairan aku terlalu banyak keluar pada malam itu. Badan panas tinggi ditambah cairan pada keluar atas bawah, udah mulai berhalusinasi. Tapi masih sadar? Jadi sadar itu enggak ini siapa. Jadi udah ngebayang tuh Kak. Udah ngebayang, dipaksain kan. Diinfus, dikasih cairan ada warna pink, warna putih itu dikasih cairan karena waktu itu di klinik Zam-Zam kalau nggak salah itu di daerah Bintaro namanya udah. Terus selesai nih infusnya dikasih obat pulang. Cuma memang si suster itu bilang kalau bisa ke rumah sakit yang agak besar karena supaya lebih detail nih kalau nanti malam masih demam dan cairannya agak berkurang. Pulang blackout aku. Jadi di apartemen nih blackout. Blackout. Jadi udah tangan udah gini. Astaga. Katanya ini kata-kata kita nggak ngerasain ya. Nah sampai menjelang maghrib itu kayak semua orang-orang yang sudah nggak ada tuh kayak datang. Halusinasinya Reza? Halusinasi mungkin karena nggak tahu ya refleks apa, aku nggak mengerti keilmuan seperti itu kan gitu, maksudnya itu yang terjadi sama aku. Nah akhirnya singkat cerita dibawalah aku besok paginya nih ke rumah sakit karena masih berdebatnya ada gini. Cuman yang aku jawab adalah ketika papa datang dari Bandung terus dia bilang udah mas ayo ke rumah sakit, aku cuma bilang aku nggak punya uang gitu, aku nggak punya uang karena pasti itu akan dirawat langsung pasti kan. Nah akhirnya masih mikirin ini berapa akan keluar biayanya pasti, Kak, gitu karena kan maksudnya kita tahu rumah sakit dan kita tahu keadaan ini udah pasti urusannya minimal gue bermalam deh ya bermalam lah minimal malam ini kan. Nah akhirnya besok pagi aku dibawa ke rumah sakit yang agak besar di daerah sebelah apartemenku tuh. Di situ di IGD aku dikasih injection, itu udah drop sekali Kak. Nah, itu udah drop, aku cuma ingat. Tapi masih sadar tuh? Enggak, aku tuh inget itu sudah masuk ruang rawat inap. Jadi yang lain semua dari lo di apartemen dibawa lo udah blackout tuh? Udah blackout. Jadi masuk ke ruang rawat inap, udah dirawat. Nah jadi hari-hari di rumah sakit itu akhirnya datang, Pak ini harus di USG karena aku terkena infeksi ginjal dan infeksi usus on that day. Wow. Jadi karena mungkin nggak tahu ya secara kedokteran mungkin ada dokter Oki namanya, dia ngejelasin kalau kita masuk makanan kan ini dia ngegiling ya si ginjal ini dan si usus ini. Jadi karena sudah tidak ada yang masuk dan keluar akhirnya dinding sama dindingnya sudah tubrukan deh tuh, gesek-gesekan. Ini sendiri. Astaga. Jadi makanya ini kok itu Kak gimana ya ngerasain sakit. Iya. Kata adikku sih itu mas kayak orang mau melahirkan kali. Aku kan nggak pernah tahu maksudnya itu kayak di usus kita tuh kayak di peres gitu ya. Nah itu kita di rawat inap. Jadi di rawat inap itu pun akhirnya aku melakukan USG, diambil darah, diobservasi ke lab, terus dipakein alat beberapa jantung, terus dicek semuanya lagi. Dan itu jadi aku di rumah sakit cuma gini. Pagi setiap abis melakukan itu ke bawah adikku cek udah berapa cek udah berapa. Itu aku ngalamin karena seumur alhamdulillah aku 37 tahun ini gak pernah aku sakit. Jadi maksudnya jarang gitu yang kecil-kecil tuh bisa diobatin sendiri lah ya? Bisa, paling kalau ke UGD udah tau lah maksudnya angka-angka UGD segala macam. Nah ini baru lagi masuk rumah sakit yang harus melewati itu. Dan ternyata dokter Oki bilang bahwa bro lo harus melakukan general check up dan MRI. Nah ini kalau Reza memang punya, bukan dari lahir, tapi semenjak 6 tahun belakangan ini aku tuh memang sering migran Kak, kayak kesemutan sebelah kiri. Nah ternyata itu venaku tuh agak sedikit kecil. Jadi namanya, semoga sih tidak penyakit itu ya, namanya gejalanya adalah hipoksia. Hipoksia itu jadi kita paru-paru kan oksigen ke atas. Nah Reza tuh sudah karena mungkin ya kita berpikir terlalu keras, kita cari uang, terus kita survive for the life. Jadi intensitas ini memang terlalu besar dibanding tenaga formalnya gitu loh. Mungkin kalau orang yang kerja kuli bangunan kan dia memang tenaga otot muscle ya. Ininya nggak terlalu lebih ke badan lah ya. Ya kalau kita kan ini lebih bekerja nih dibanding muscle ototnya. Jadi akhirnya oksigen yang harusnya berputar itu karena ininya kurang istirahat, dia ngecil Kak.
Si vena jalan untuk masuk oksigen ke otaknya. Kecil. Aku kurang jelas secara kedokteran. Itu namanya hipoksia, dan memang jadi kalau udah sakit tuh ini migran, ini setengah mati, kram kayak orang kesemutan ya. Nah, jangan sampai itu juga teman kita mungkin, tapi aku nggak tahu ya, teman kita itu salah satunya Kak Indra itu yang tiba-tiba diduduk langsung itu salah satunya mungkin itu mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip, jadi bisa pembuluh darah pecah, terus kakunya di kepala. Nah ternyata Resa tuh sudah ngalamin, mungkin banyak orang bilang tidur tuh tapi masih berpikir. Jadi kita tidur, mata kita merem, tapi ininya still running nih. Ibarat kalau kita matiin laptop, kita nggak shutdown, tapi cuma di sleep aja. Jadi dia ditutup mati, tapi sebenarnya masih jalan. Nah, sedangkan ketika kita tidur, paru-paru kita itu sedikit istirahat. Nah, ini masih jalan. Jadi otomatis kan memicu oksigennya putar. Tapi itu kan di alam bawah sadar Resa kan? Itu alam bawah sadar, Kak, nggak mau. Jadi sekarang akhirnya singkat cerita, setelah sakit kemarin, aku nih harus general check up supaya mengetahui ada apa sih dalam badan aku yang memang sebetulnya general check up tuh wajib ya. Maksudnya supaya kita tahu penyakit apa yang sebenarnya apa yang kita alamin, supaya kalaupun misalnya ada penyakit, ada penanggulangan dini. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Cuma memang kepalaku tuh memang harus MRI juga. Sedangkan cuman kan dua hal tadi itu juga memerlukan satu biaya yang nggak murah biaya yang nggak murah, dan memang kalau kita di rumah sakit yang kurang bagus juga hasilnya juga nggak maksimal. Supaya kan kita tahu nih, oh maaf tiba-tiba Resa kena ini, tapi mudah-mudahan sih kalau kata dokter sih, kalau dari USG, dari yang sifatnya penanganan dini ya, kayak cek lab darah, nggak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Cuma memang kepala nih lo harus MRI supaya gue tahu apa masalah detailnya gitu loh. Terus kalau di badan memang harus ada alat yang masuk ke supaya ngecek lah semuanya, apakah ada cancer kah, tumor apa segala macam. Sih nggak. Jadi Resa tuh sekarang jadi akhirnya lebih berpikir gini, oh when we do something yang memang melebihi level ya, kayak misalnya kan Resa berpikirnya masih mungkin secara dunia ya 1 + 1 2. Kalau mau jadi 2 ya lo harus kerja, lo harus fight apa segala. Ternyata buktinya dengan apa yang Resa alamin kemarin, bahwa ya masih, ya alhamdulillah sih I'm survive gitu ya, maksudnya. Tapi lu belum punya Ferrari kok, lu belum lunas hutang kayak sekarang nih Resa. Kenapa Kak Resa bekerja total ini? Karena target Resa tuh tahun ini Resa pengen lunas hutang. Resa tuh masih ada hutang 150 juta. 150 juta? 150 juta. Ini ke orang atau ke pinjol atau ke bank? Ke orang. Jadi kan semenjak COVID kemarin tuh kan, jadi ini adalah faktor-faktor. Aku sewa rumah waktu mama almarhum sakit. Jadi Resa masih ada hutang tuh 150 juta. Jadi target Resa tuh pengennya tahun ini tuh Resa beres deh hutang. Makanya lo jadi kelojotan tuh kerja ya? Jadi kayak misalnya uang yang masuk ya harus bayar survive hidup sama hutang. Kadang kan tuh option tadi tuh kita berbarengan nih Kak. Jadi aku bayarin hutang, tapi aku nggak bisa hidup. Aku bayar hidup, ini juga di satu sisi aku harus ngeberesin tanggung jawab aku gitu. Jadi memang, dan ternyata itu yang membuat kemarin dokter ya choice. Lu paksain, lu sakit, hutang lu malah nggak kebayar, lu nggak bisa kerja juga, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sekarang Resa, oh ya udah, maksudnya aku kerja, aku nggak paksain. Kalau memang rezeki, intinya kan Resa bekerja buat beresin semuanya, buat survive hidup Resa lagi gitu. Jadi ya udahlah, sekarang diimbangin lah, daripada nanti malah jadi Resanya sakit, amit-amit tiba-tiba Resa dapat duit gede, dapat kerjaan banyak, terus ujung-ujungnya malah hanya buat bayar rumah sakit juga gitu kan. Waktu pada saat Resa bilang kamu tidak sadar, mulai berhalusinasi, kamu tadi sempat cerita kamu mulai ngerasa ngelihat banyak orang-orang yang udah nggak ada nyamperin kamu. Berarti almarhum mama, nenekku, kakekku, terus kumpul tuh datang. Iya, jadi satu-satu. Itu kan kalau orang dulu kan bilangnya gini, sakit didatengin karun tuh. Karun tuh apa sih? Karun tuh apa ya? Kalau pendahulu yang udah. Karun tuh nenek, orang tua lah, orang tua tapi yang sudah berpulang lebih dahulu. Jadi didatengin beliau-beliau ini, katanya kalau orang-orang Sunda, orang Jawa tuh katanya mau dijemput. Jadi itu aku udah pikir, wah ini mati. Cuman kamu mikirnya apa? Lewat Kak aku. Cuma aku gini Kak, aku berpikir gini. Ini jujur ya Kak, ini aku cerita sama Kakak. Maksudnya
kalaupun Resa misalnya sekarang kan kehidupan semua keluarga masih Resa yang nopang. Oh, Resa sekarang masih tulang punggung sendiri ya? Masih. Alhamdulillah masih. Dan I'm happy for that. Gitu maksudnya kalau Resa nggak ada, yang dipikirin malah bukan diri Resa ini. Adikku gimana, ayah gimana, maksudnya kehidupan semuanya masih ponak-ponakan juga kan masih maksudnya Resa support mereka juga kayak kemarin adikku aku bikinin warkop, sekarang aku jualan-jualan, jadi aku jualan tas Kak, jualan tas apa? Jualan tas macam-macam, ntar aku kirim deh, jadi tas, topi, jadi aku temanku misalnya ke mana Justif harga 165.000 aku jualan topi, wow. Jadi maksudnya apapun sekarang kan dilakuin sama Resa for the survive, apalagi Resa cowok kan gitu. Jadi buat Resa kayak kejadian kemarin waktu Resa datang ke sini sama kakak kan itu juga sangat memukul Resa terlalu dalam. Sekarang Resa mungkin termasuk orang yang nggak mau ambil resiko Kak. Resa tuh sekarang gini, nggak mau ambil resiko, nggak mau cari masalah, nggak mau nambah hutang, pokoknya udah nggak mau deh gitu. Nah mungkin kesalahan Resa dulu adalah gini, tangan Resa 2 nih, tapi gelas ada 6. Karena Resa harus survive, wah bayar rumah kontrak, ini mama perlu ini keluarga perlu ini apa sih. Jadi 6-6 diambil. Nah otomatis ketika Resa ambil 6 kan 2 pasti ada yang jatuh ke lantai dong, berantakan. Nah itu yang akhirnya, masalah kemarin tuh karena ini. Karena segala macam pengen di-handle sendiri. Segala macam mau di-handle, akhirnya jadi masalah. Nah ketika jadi masalah, aku nggak bisa handle karena aku nggak punya pengalaman dalam hal ini juga gitu. Jadi makanya kan kemarin sebelah Resa kemarin gimana kalau menyikapi masalah ini karena efek-efek rasa sakit ya. Maksudnya ketika dokter cerita bahwa inti poin lu sakit ini apa sampai gejala hipoksia ini gara-gara lu terlalu pressure di kepala ini Kak. Jadi overwork ya, overwork banget. Jadi lebih baik lo kerja muscle, kerja yang badan memang capek gitu ya. Kita ibaratnya aduh kelamaan duduk pinggang itu bisa diurut. Tapi kalau ini yang kerja, muscle-nya nggak kerja, maksudnya lebih sedikit, ngobatin ini lebih susah. Lo mau urut kepala di mana kata dia gitu. Jadi urut otak lebih tepatnya di mana gitu. Solusinya kan adalah solve problem yang terselesaikan. Nah jadi buat Resa ini sebuah salah satu lagi teguran juga buat Resa, mungkin Resa nerimanya bahwa ternyata aku juga harus menyeimbangkan, ternyata ada hal lain, sehat nih juga suatu hal yang memang anugerah, harus dijaga, prioritasin juga dan mahal juga gitu. Jadi maksudnya harusnya bisa spend buat beberapa bulan ke depan, mau nggak mau kan harus spend kemarin. Ibaratnya hal-hal yang tidak terduga Kak. Kan hidup banyak unpredictable things yang terjadi. Kita udah planning pengen nyicil motor, pengen nyicil rumah, tiba-tiba ada cobaan sakit. Tapi kan alhamdulillahnya ya Resa sekarang walaupun masih harus general check up dan segala macam, insya Allah ada rezekinya. Paling nggak lu udah sehat, udah bisa kembali bekerja pelan-pelan. Itu yang paling penting buat aku, dan aku juga lagi beresin masalah yang kesehatan dari pemerintah ini kan, BPJS. Nah lu tadi orang pasti nanya gini, kemarin habis berapa tuh rumah sakit? 14 juta sekian. 14 juta sekian. 15 juta pokoknya 3 hari. Itu karena lu minta cabut keluar. Kalau enggak ya mungkin kalau misal nunggu akan lebih dong. Karena Resa kenapa lama recovery-nya nih? Karena Resa tuh masih lemas, Resa masih mual, jadi ditanya dokter, mual enggak, sakit enggak, supaya keluar nih gua, supaya nggak bayar lagi. Kan billingnya terus kan. Nah jadi akhirnya kemarin juga dibantu-bantu sama teman-teman, disumbang-sumbang sama teman-teman. Jadi sampai Resa tuh percaya sih Kak, aku tuh sampai bikin penawaran ke IO Kak. On that day aku mau keluar tuh, aku bikin penawaran ke IO. Sampai aku bilang itu aku nyanyi deh Kak tuh. Kak, Ade mau ajuin penawaran Ade kasbon ke siapa ya 10 juta dengan kontrak, aku nyanyi 3 tempat di luar kota, 1 Jakarta free buat bayar rumah sakit. Jadi aku nawarin maksudnya yaudah gue per kali nyanyi 5 juta atau program satu atau lagi gue kasih 4 free hari 4 tempat berapa titik deh, yang penting gue dapat 10 juta, terserah free, terserah kamu mau jualnya berapa nggak, is okay. Yang penting aku selamat rumah itu. Karena aku daripada aku minjem aku nggak mau nambahkan, aku bilang aku nggak mau nambah utang. Jadi lebih baik ibaratnya kayak kakak mau ada event di mana nih, ya udah pokoknya
mau kapanpun tanggalnya nih, nanti selalu nyanyi. Ya udah, tapi aku kasbon dulu sama kakak. Tapi kakak bikin kontrak sama aku. Gitu. Ibarat sampai gitu. Karena maksud aku, ya apalagi yang mau Reza jual kan ibaratnya. Talenta lo nyanyi. Kalau nyanyi, ibaratnya ya lu ngundang gue merem lah, nggak mungkin lah gue jelek nyanyi gitu. Itu udah nggak mungkin dan aku bisa bertanggung jawab sendiri kalau itu. Cuman kalau yang lain kan aku apa yang mau aku lakuin kan gitu. Tapi akhirnya kemarin, oke, kalau orang bilang gini, kok lu nggak punya asuransi, Sa? Ini kan artis tiap sakit sekarang, netizen pada bilang, lu kok nggak punya BPJS, kok lu nggak punya asuransi? Oke, Reza boleh jelasin. Nah, aku tuh punya asuransi di salah satu asuransi oleh Mas Andre sama istrinya. Mas Andre ini dulu orang label dari Sony BMG Music. Sekarang dia di Lesti kalau nggak salah. Nah, dia itu asuransi juga. Jalan nih Reza asuransi Kak. Cuman kemarin 3 bulan terakhir Reza nggak punya expend money buat di room asuransi ini. Cukup buat di room hutang, cukup buat di room bayar ini apa segala macam, cukup buat ini nggak ada expend nih di buat asuransi. Akhirnya 3 bulan ini Reza nggak bayar. Akhirnya nggak bisa klaim. Nah mau tidak mau Reza harus bayarin yang 3 bulan ini. Tapi itu juga baru 30 hari ke depan baru bisa aktif, kan nggak mungkin. Itu yang asuransi. Nah, BPJS. yang BPJS, Reza tuh nggak ngerti Kak. Demi Allah si bodoh ini, Karena tadinya kan anak orang kaya banget ya. Nggak ngerti Kak, sumpah. Nggak ngerti dia BPJS. Ngerti yang namanya BPJS ini. Ya memang tahu harus dibayar. Cuman aku pikir tuh kalau dipakai baru dibayar. Ya memang salah aku. Aku nggak baca informasi, nggak apa segala macam. Aku nggak salahin pemerintah masalah sosialisasi. Salah Reza yang memang nggak fokus kepada ingin tahu tentang karena BPJS. Sibuk kerja aja nggak pengen tahu nih masalah ini. Ternyata Reza masih harus bayar 5,1 lah, apa 5,2 harus bayar BPJS. Jadi BPJS nggak bisa, asuransi nggak bisa, tiba-tiba sakit sampai nggak sadar. Terus kenapa sampai akhirnya wartawan-wartawan juga kayak kemarin, makanya aku tahu wartawan kan bilang, Kak ada berita nih mau naik gitu kan, tim dari infotainment di RCTI. Reza nggak sadarkan diri, kok bisa sampai, sedangkan kamunya udah nggak sadarkan diri, kok bisa informasinya dapat? Jadi diposting sama adik aku, ceritanya nih di Instagram sama di TikTok. Ya mungkin kalau lihat di Instagram ada yang aku sakit itu. Nah aku voice note tuh itu sehari setelah aku pulang. Aku voice note di posting sama adik aku nih Instagram ceritanya. Aku nggak ngerti Kak, cuman just only posting doang. Tiba-tiba kok banyak teman-teman media yang minta wawancara aku. Aku cuma bilang, aku tuh udah nggak di rumah sakit satu. Kedua, aku ini lemes banget. Nah akhirnya, jadi kemarin tuh pertama kali aku keluar, hari ketiga itu aku diundang Rumpi. Sama Kak Feni. Udah bisa jalan, udah. Nah, lucu nih ceritanya. Assalamualaikum Kak Reza, ada DM aku apa segala macam, berarti sakit. Aku bilang itu gue sakit. Yang pertama aku tanya Kak adalah, aku dapat honor nggak? Ini jujur. Sumpah, serius tanya dong itu Rumpinya aku kasih tahu. Aku dapat honor nggak Kak? Aku bilang. Padahal masih lemes dia, Sa. Masih lemes. Dapat Kak sekian, tapi 3 bulan ya prosesnya. Akhirnya aku minta tolong lah salah satu agensi yang suka di TV-TV itu ada namanya Mbak Yuni. Mbak, Reza diundang gini-gini, boleh nggak? Tapi bayarnya 3 bulan. Talangin dulu. Nilai sekian, ya udah Mbak potong sekian. Tapi Reza mintanya cash. Berangkat aku Kak. Itu berangkat sampai lemes tanya tim rupiah. Aku ada Tia Resta sama Tias Mirasi sampai gini. Selalu kenapa maksudnya nggak apa-apa, yang penting gue dapet duit, sumpah. Waktu gue hubungin juga gitu, sakit udah ngomongin segala macam, kan gue nggak enak ya, udah maksudnya lu sehat dulu udah, terus mau ngobrol nggak di podcast gitu, Kak kalau ada cuan halalnya aku berangkat, walaupun badanku lemes, gue bilang nih anak, ya maksudnya memang kan namanya hidup ya Sa. Kita nggak pernah tahu ya, dari tadinya mungkin nyaman apa segala macam secara keuangannya tiba-tiba ada cobaan dari Tuhan. Yang penting aku percaya kalau Rezanya nggak males, mau usaha, cuannya halal, bukan yang nggak halal. Karena yang nggak halal pasti lebih gampang dapatnya ya kan? Ada. Iya pasti. Yakin aku buka di Kakak, ada. Godaannya pasti ada dong. Ada Kak. Lelaki juga ada. Enggak, maksudnya gini, kan kalau perempuan misalnya. Enggak, ini aku malah mau diajak married. Settingan? Enggak, mau diajak merit, nikah, tapi dia ada ini deket apa segala macam, nanti I solve your problem apa segala macam. Cuman buat aku ini aku selesai ini, tapi aku belum tentu selesai yang di itu, yang akan aku jalanin karena. Nah tapi kamu saling cinta nggak?
Ya enggak kan, maksudnya ini mereka ada yang gitu Kak, serius. Mau ngajak nikah tapi ada uangnya, dikasih uang. Iya, aku mau kamu dekat sama aku apa segala macam, nanti apa segala macam hutang semua aku bayarin. Segala macam. Cuma buat aku that's why, karena aku juga nggak suka, maksudnya apalagi dia ada suami apa segala macam, aku bilang wah ini aku selesai masalah satu, lu masuk ke mulut harimau yang lain. Iya, aku bilang ini. Kalau dibilang goda-godaan itu masih ada, tapi aku sekarang lebih kayak gini sih Kak, yang tadi aku bilang. Jadi aku kayak dua. Kalau aku nggak bisa pegang, nggak bisa, karena aku takut jadi masalah. Aku tuh Kak sekarang mau dibantu orang takut. Kenapa? Aku mau deket sama orang, ketemu orang baik apa segala macam, maksudnya takut. Takutnya maksudnya gini, nanti kalau ada yang nggak satisfied, bam, ngomongin lah gitu apa? Iya, jadi aku kayak gini aja kemarin tadi aku live TikTok kayak gitu, maksudnya kayak katanya sakit lah. Ya aku kan udah sembuh, terus masa aku mau terus-terusan di rumah sakit. Jadi maksudnya, karena buat Resa hal gini kan new ya. Maksudnya aku bukan yang lahir dari orang yang terbiasa membiasakan nyaman dengan sesuatu hal yang private. Lu mau adu-aduan berantem di media, oke, gitu. aku kan nggak bisa Kak. Maksudnya aku yang aduh mikir apa segala macam, terus kayak misalnya nggak apa-apa lah Kak di itu apa segala macam, terus aku kayak Resul masih punya utang masih, ya kayak di sini aku ngomong hutangku masih 150 juta dengan beberapa orang, alhamdulillah hubunganku tapi semua baik, dan hubunganku dengan yang berantem kemarin semuanya baik. Udah baik semuanya? Baik Kak, ada semuanya WA sangat baik, ada beberapa yang udah aku beresin utangnya, ada beberapa yang udah komunikasi baik-baik, jadi cuman buat Resa adalah sekarang ya udah ini Tuhan kasih sesuatu hal yang cukup menyentak lagi dalam hal sakit. Jadi Resa bilang gini nih, ya udah nggak apa-apa deh ya Tuhan, maksudnya 2023 ini aku ibarat baju tuh dicuci abis ya. Biar tutup nih selesai nih. Abis. Aku cuma berdoa gini Kak. 2023 ya Allah, saya mudah-mudahan, aku kan ulang tahun Desember ya, 18 Desember. Aku cuma begini. Aku nggak minta apa-apa, aku cuma semoga dikasih kerjaan yang Resa mampu, yang Resa bisa, dan nggak mau cari resiko gitu. Maksudnya terus supaya hutang aku ini lunas saja di 2023. Sesimpel itu. Aku cuma itu, supaya 2024 tuh minimal aku mau hidup udah anteng gitu. Happy, damai, terus juga kita nggak ngoyo ya, yang paling penting supaya sehat gitu. Guys, tapi satu hal yang maksudnya gue belajar dan melihat dari kehidupan seorang Resa adalah emang hidup tuh tidak bisa diprediksi ya. Bisa, Kak. Lu nggak bisa prediksi hidup. Ini lo kalau anak 90-an lo tahu nih, anak orang kaya mampus, kaya berat guys. Dulu orang belum pada, Hotman Paris masih, nggak tahu deh, Bang Hotman karena dulu masih sibuk lawyer-lawyeran kan. Resa tuh salah satu artis yang udah naik Ferrari lah, apalah, terus udah. Kalau kata Mas Anang, hidup lo kan dulu meriah, Res. Meriah. Ini artis ibaratnya crazy rich guys at that time. Sekarang jualan topi dilakuin, apapun adanya dibukain untuk jualan apa sih? Warkop di daerah Bintaro belakang sana dekat masjid. Warung kopi. Tapi satu hal yang gue belajar bahwa ya saat hidup menghantam lo gak ada pilihan. Ya lo jatuh 9 kali, lo harus bangkit 10 kali. Karena gak ada yang bisa nolong lo selain diri lo sendiri. Gak ada yang bisa nolong keluarga lo selain lo sendiri gitu. Dan Tuhan pastinya ya, Sa. Dan udah nggak ada kayaknya gengsi, gue malu lah. Aduh, apa makan tuh gengsi kagak bisa, token listrik kagak bisa dibayar dengan gengsi guys. Iya kan? Udah nggak ada. Jadi aku tuh ya kemarin semua di DM sama aku sampai ada tapi aku juga belajar pengalaman gini bahwa kemarin ya, maksudnya bukan aku jual nama kami ini, aku pas keluar dari rumah itu diwawancara. Aku bilang ada yang beberapa nanya, Kamelani tanya tuh buat aku sesuatu big point. Kenapa? Buat Resa, karena aku WA hampir, misalnya aku WA ke 10 orang. Yang direspon 2, yang tidak dibaca, yang hanya dibaca 8. Lu WhatsApp ke 10 orang. 10 orang nih misalnya. Ya, yang bales 2, yang 8 cuma di read doang. Di read doang. Sorry, ini orang artis apa non artis? Ada artis, campur ada ya. Ada IO besar, apa segala macam. Jadi buat Resa adalah gini, oh ya udah, oke. Maksudnya Raffi termasuk orang yang dia kalau aku WA ya, bukan aku minta tolong, aku WA sukses apa sudah minta support apa story apa segala macam, dia tuh orang yang selalu balas by voice note. Jadi dari 10 ada IO, ada artis yang lo lagi masa susah, lo WhatsApp mereka, ya lo menjual diri lo dan kemampuan lo deh. 8 hanya dibaca, 2 doang yang direspon, 8 cuma di read doang.
koran kali ya. Iya, Cuma dibaca doang. Jadi maksud aku gini. Iya. At least, aduh nggak bisa bro, aduh maaf Iya, bro. iya, iya. Dan Resa itu WA-nya bukan minjem. Emang nawarin lebih jasa gimana, ya? Kak aku boleh dong nyanyi tanggalnya dari kakak aja berapa kali. Pokoknya aku cuma perlu duit sekian. Iya. Nyanyi berapa kali terserah. Pokoknya kakak kirimin kontraknya, aku tanda tangan, aku nyanyi gitu. Iya. Eventnya tanggalnya Bebas lah. berapapun. Iya. Maksudnya jangan resain atau ntar lu gimana sih udah gue bantu Iya. tanggal Gua segini lu ngikut gak deh bisa. pokoknya. Aku ikut tanggalnya kakak. Ya. Gimana? Dan salah satu yang selalu membalas WhatsApp kamu adalah tadi kamu bilang Raffi Ahmad. Dan aku jualan topi, Iya. aku minta story dan dia selalu balas voice note. Oke bro, sukses ya bro, semangat ya bro tuh dia. Nah buat aku, Sorry, tadi Resa sempat bilang, dulu waktu zaman aku sukses, zaman aku lagi kaya-kayanya, aku tuh nggak pernah ngeliat orang, nggak pernah Pak. lihat orang kak, aku sumpah. Maksudnya apa? Iya maksudnya itu jadi pembelajaran buat Resa ketika Tuhan menitipkan lagi. Kan sekarang gini, Resa percayanya adalah gini. Res, lo kalau gue kasih duit sekarang 1 miliar, gue yakin lo tidak akan mempergunakan 1 miliar itu dengan baik dan benar. That's why lo belum gue titipin lagi nih duit 1 miliar. Berarti kan Resa harus ready nih. Iya. Nah dengan harus ready, kalau di Islam tuh ada namanya musabah diri. Musabah diri berarti Resa harus ngerti, oh iya gue tuh dulu pernah ingat orang. Maksudnya apa lo nggak pernah ingat orang? Iya maksudnya nggak pernah anggap orang lah kak. Maksudnya cuma dibilang gini, ya udah deh apa segala macam. Lo kenapa sih punya duit ini gue kasih, udah cabut. Tapi lo bantu? Dikasih, mau bantu mau enggak pokoknya dikasih sama Resa duit. Jadi mungkin buat Resa tuh duit disepelekan aja gitu. Maksudnya Iya, karena banyak gue ya. gak perlu denger cerita lu jalannya gue pusing. Misalnya Gitu. orang curhat bro gini. Ini. Udah pergi deh. Tapi lo nggak bener-bener memberikan hati lo untuk dengerin gitu ya? Ternyata hal-hal seperti itu yang Resa tangkap kayak aku kakak WA, buat Resa bilang. Jadi aku bilang oh iya baik ya, maksudnya makasih kak apa segala macam. Nah itu hal seperti itu. Jadi kalaupun nanti Resa sukses lagi, Resa akan harus lebih menghargai orang. Tidak semuanya bisa karena uang, attention tuh bisa karena sesuatu hal yang gimana bro, kabar sehat bro. Itu Resa sangat belajar kak. Dan masalah-masalah kemarin tuh kejadian, Resa anggap itu semua salah Resa. Jadi ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup lo berarti dicuci, di laundry tadi lo bilang 2023 ini karena emang ada sesuatu yang Tuhan pengen rubah dari that's all my fault lah pokoknya. Jadi Resa sekarang lebih kepada that's all my fault dengan semua kejadian yang kemarin viral apa segala macam, that's all my fault. Tidak Resa bangkrut kata orang di mata netizen segala macam, itu salah kamu ngerasa? Ya, itu salah aku pasti. Karena buat aku tidak mungkin sebuah kejadian tanpa sebab dan akibat. Dan aku juga percaya bahwa mungkin kalau aku masih dikasih kaya raya, we don't know lah, bisa jadi aku jadi anak yang begajulan, I don't know lah, ibaratnya apa segala macam. Nah mungkin ini cara Tuhan lagi ngebalikinnya. Cuman kan memang orang tuh kalau belum buar mungkin tapi buat Resa makanya salah satu hal yang Resa ambil dari semua kejadian ini termasuk kemarin sakit lagi adalah oh ya udah gue harus mengerti diri gue harus tahu apa yang bisa. Kalau memang cukup bisa 2 cangkir, tangan cuma 2 ya udah 2. Jangan kemaruk semua. Kalau kemarin tuh kemaruk akhirnya jadi nggak bisa kepegang, pecah. Ya otomatis orang komplain, lu gimana sih katanya bisa lo pegang, gelas gue pecah, akhirnya jadi komplain. Jadi sebenarnya aku mengklarifikasinya adalah Resa nggak pernah nipu, cuman itu kesalahan Resa karena Resa merasa pengen bisa, semua lo pegang, jadi akhirnya malah jadi berantakan, akhirnya jadi sebuah masalah. Right. Untuk menutup, aku mendoakan kamu sehat. Amin, dan kalau bisa ya hidup seenak-enaknya biar kata uang kita banyak. Kalau kita banyak masalah, ada orang ngomongin kita ini apa segala macam. Rasanya kan tidur juga nggak damai sejahtera ya. Betul. Yang paling enak kita bisa mau boker bisa boker, mau tidur bisa tidur, mau makan anytime bisa makan. Itu kan sebetulnya rezeki yang paling utama dalam hidup kan. Dan itu ternyata kata sebuah kedokteran itu adalah pola hidup yang betul. Tadi Resa bilang ya kapan kita mau makan jangan tunda-tunda makan. Kapan mau tidur jangan tunda-tunda tidur. Ya kan. Itulah hidup sehat yang sesungguhnya gitu kan. Betul. Resa Herlambang, walaupun sekarang kamu kesini naik apa Sa? Naik ini online. Naik online taksi. Kalau dulu kan kemana-mana ada supir, kemana-mana naiknya mobil, ibaratnya mobil pintu 2 lah. Hari ini naik online taksi, tapi are you happy? Kamu bahagia nggak? Happy. Bahagia. Happy.
Maksudnya menjadi orang yang honestly, jujur apa adanya, mengakui semua kesalahan dan belajar lebih baik lagi, ternyata itu lebih ringan jalan. Maksudnya akunya enjoy, maksudnya nggak menjadi sesuatu hal yang beban. Pergi syuting hari ini, aku pakai apa yang aku nyaman, aku jalan, jadi nggak apa namanya, nggak mau menumpuk lagi. Kafein aku udah kecil sekali, jadi aku nggak mau ibaratnya nambahin sesuatu hal yang karena gengsi, karena apa yang intinya 2023 ini Reza pengen lunas utang, nggak mau nambah masalah apapun. Pengen bisa berkarya 2024, semoga Reza bisa berkarya lagi, karena Reza cuman pengen gini sih Kak, pengen 2024 ini nanti ke depan kalau saya panjang umur, semua masalah udah selesai, pengen diberi kesempatan sama Tuhan untuk berkarir. Karena beda Kak, kita jago nyanyi, tapi kalau nggak ada kesempatan, the only best thing is the change. The opportunity yang Tuhan buka. Jadi kayak misalnya kakak, misalnya mudah-mudahan kayak lagi nge-MC di apa segala, oh inget saya nyanyi, aku nggak mikirin budget. Maksud aku sekarang aku tuh lebih kepada gini, kakak coba dulu pakai Reza, nggak usah mikirin nyanyi budget apa segala macam, bagus nanti akan jalan sendiri kok angkanya. Itu buat Reza. Jadi aku sekarang lebih nyari gitu daripada ibarat Kak, aku pinjem ini lebih baik Kak, aku nyanyi deh, kakak nge-MC nggak apa-apa, aku nyanyi 1-2 lagu mungkin dilihat orang apa segala macam. Udah yang penting ibaratnya Reza dapat kesempatan itu. Karena buat Reza adalah semoga industri musik, industri ini atau dengan masalah kemarin, still punya kesempatan kedua. Untuk lebih baik. Kesempatan itu memang adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena banyak orang yang punya kemampuan, tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak display, orang nggak bisa melihat kilau dan bakat kamu. Terima kasih Sa, semoga sehat selalu, panjang umur, jangan lupa BPJS-nya diurusin, dan juga sama asuransinya. Insya Allah kalau Kamil nanti ada kesempatan event apa segala macam, gue ada rencana pengen launching parfum, nanti mudah-mudahan Reza bisa mengisi. Yang penting harga dinego ya. Udah, nggak usah mikirin harga. Siap, thank you guys for watching. Hopefully ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari perjuangan hidup survivor Reza Herlambang, mantan Crazy Rich dan akan menjadi Crazy Rich lagi. Amin. Bye guys.